Mari kita lanjutkan mengenai 4 pilar pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, kita akan membahas mengenai inheritance. Nah, inheritance ini memungkinkan kita untuk mewarisi atribut dan metode dari suatu kelas atau base atau induk parent class. Nah, hal ini sangat berguna karena kita membuat subclass yang dapat menggunakan semua fungsi dari parent class kepada apa yang diwarisinya. Selain itu, kita dapat menimpa atau menambahkan fungsi yang baru untuk mempengaruhi parent class. Untuk memahami konsep inheritance dengan mudah, kita dapat menganalogikannya sifat seorang anak mewarisi sifat orang tuanya. Sama halnya pada Python yang memiliki dua kelas, yaitu parent class atau super atau base class, dan yang kedua adalah child class atau subclass atau derived class. Nah, inheritance ini dia memiliki selanjutnya inheritance dapat dibagi menjadi 4 tipe. Oke, yang pertama adalah single inheritance, yang kedua adalah multi-level inheritance, yang ketiga hierarchical, dan yang terakhir adalah multiple inheritance. Untuk memahaminya lebih jelas, selanjutnya kita akan membahas detail satu persatu mengenai tipe-tipe inheritance tersebut dan penggunaannya pada kode Python. Oke, sekarang kita akan membuat salah satu contoh untuk aplikasi single inheritance. Misalkan kita ingin membuat suatu parent class, ya. Kita kasih tanda seperti ini, parent class, ya, supaya bisa membedakan. Nah, parent class ini kita misalkan ingin membuat kelas hewan. Oke. Misalkan di dalam kelas hewan tersebut ada metode yaitu bicara. Bicara self. Oke, selanjutnya print hewan berbicara. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat child class, ya. Oke, child class mewarisi dari kelas hewan. Misalkan di dalam kelas hewan tersebut memiliki child class yaitu hewan kucing. Hewan kelas kucing. Nah, untuk menggunakan sifat-sifat yang terdapat pada parent class, caranya adalah dengan menggunakan tanda kurung. Setelah itu, kita panggil parent class pada child class kucing tersebut. Selanjutnya, kita dapat membuat metode khusus untuk kucing. Misalkan jika kucing berbicara, dia metodenya meow. Oke, so print suara kucing, meow, meow, meow. Selanjutnya kita akan membuat suatu objek dari child class, yaitu misalkan K sama dengan kucing. Ya, jadi memanggil objek dari kelas kucing. Nah, selanjutnya kita dapat mengakses kedua metode tersebut. Misalkan yang pertama adalah metode meow dan yang kedua adalah metode bicara yang terdapat pada parent class hewan, ya. Jadi kita dapat menuliskan seperti ini, k.meow. Ya, ini dari metode si kucing itu sendiri. Oke. Dan selanjutnya k.bicara. Ya. Nah, dan ini adalah metode dari parent class. Nah, setelah itu kita coba execute dan kucing ini objek K
bisa menggunakan kedua metode di atas, yaitu metode dia sendiri. Oke, yang pertama yaitu metode meow, sehingga dia menghasilkan seperti ini, meow, meow, meow. Lalu dia pun dapat mengambil metode parentsnya, yaitu bicara, ya, sehingga objek kucing ini dot bicara, lalu dia akan mengeksekusi perintah hewan berbicara seperti di sini. Oke? Nah, ini adalah contoh penggunaan single inheritance, yaitu yang tadi telah saya jelaskan bahwa hewan dia adalah parent class dan dia menurunkan sifat kepada child class tersebut, yaitu kucing, ya, di mana dia memiliki metode masing-masing dan berbeda. Kurang lebih seperti itu untuk contoh single inheritance. Selanjutnya kita akan membahas mengenai multi-level inheritance. Oke, yang kedua dari jenis inheritance adalah multi-level inheritance. Oke, kita masih melanjutkan dari kelas yang sebelumnya, yaitu hewan dan juga kucing, ya, antara parent class dan child class, sehingga kita tinggal copy paste saja pada baris selanjutnya. Nah, yang membedakan adalah kita akan menambahkan kelas dari parent kelasnya, yaitu kucing, ya. Jadi misalkan gini, ini hewan itu sebagai kakek, ya. Ini kelas itu sebagai bapak, dan selanjutnya adalah kelas yang selanjutnya, kelas anak kucing, berarti dari anaknya si kucing itu. Oke, mari kita tambahkan satu kelas di bawahnya, ya. Ini kita tulis saja child class dari anak kucing. Maksudnya child class dari kucing, ya, child class dari kucing. Berarti namanya kelas anak kucing. Nah, lalu kita panggil parentsnya yaitu kucing, ya kan? Oke, orang tuanya adalah kucing. Selanjutnya kita memasukkan metode untuk si anak kucing ini. Misalkan dia metodenya adalah minum, lalu self, dan isinya adalah print minum susu. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek, ya, objek baru yaitu AK atau anak kucing, ya, mengambil kelas dari anak kucing. Lalu dari situ objeknya dot yang pertama bicara, itu dari parentsnya kucing. Oke. Selanjutnya dia dari parents si anak kucing, yaitu meow. Dan yang terakhir dari metode dia sendiri, ya. Jangan lupa tanda kurung di sini. Tanda kurung. Lalu kita klik enter. Nah, ini kita bahas satu persatu, yaitu ini adalah objek anak kucing, ya. Objek anak kucing yang memiliki metode minum. Selanjutnya kita ingin memanggil sifat, ya, atau metode dari parents ke atas, ya. Misalkan ak.bicara dia mengambil sifat atau metode dari hewan. Selanjutnya ak.meow dia mengambil metodenya langsung dari parentsnya, yaitu kucing, dengan fungsi meow. Selanjutnya ini adalah metode dia sendiri, yaitu minum, sehingga dia langsung mengeksekusi sesuai dengan perintahnya, yaitu minum susu, meow meow meow, dan hewan berbicara. Nah, jika kita membuat diagramnya akan seperti ini, yaitu hewan dia sebagai parent class yang memiliki metode bicara. Yang kedua adalah kucing, dia merupakan child class dari hewan yang memiliki metode meow. Dan yang terakhir adalah anak kucing yang memiliki parent kucing, memiliki metode minum susu.
Oke, itu saya metode minum yang memerintahkan untuk minum susu. Nah, ini adalah contoh untuk multi-level inheritance. Selanjutnya adalah hierarchical inheritance. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai seorang tua ya. Dia memiliki dua anak, yaitu anak pertama dan anak kedua. Oke, sekarang mari kita coba contohnya pada Jupyter Notebook. Oke, pertama kita akan membuat kelas utama. Kelas utama. Ya, kelas ini merupakan kelas parent. Parent memiliki metode misalkan fungsi 1. Oke. Self. Nah, dalam metode ini dia punya perintah print fungsi pada parent class. Nah, selanjutnya kita memiliki kelas turunan pertama ya. Kelas 1 turunan. Yang namanya kelas child 1 inherit dari parent ya. Oke, dia punya metode fungsi 2 misalkan ya. Fungsi 2 self dan perintahnya print fungsi pada child pertama. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelas 2 turunan ya. Kelasnya child 2 inherit dari parent ya, sama dengan child class yang pertama. Memiliki fungsi misalkan fungsi 3 self. Perintahnya print fungsi pada child 2. Oke, kita execute saja. Tidak terlalu panjang, Ctrl Enter ya. Selanjutnya kita akan membuat objek masing-masing dari child class tersebut. Misalkan ya, objek pertama objek 1 yaitu untuk child 1. Oke. Kedua, objek 2 untuk kelas child 2 ya. Oke, objek telah kita buat. Di sini sepertinya ada salah typo. Oke, kita harus mengikuti convention dari PEP 8. Jadi untuk pembuatan kelas mengikuti aturan Punuk-Unta ya. Jadi di depannya dia huruf besar. Nah, nanti kalau misalkan ada kata kedua, dia menjadi huruf besar juga dan seterusnya ya. Enter. Nah, selanjutnya kita akan mengambil atribut dari orang tuanya ya. Misalkan yang pertama objek 1 dot itu fungsi 1 ya, yang ini. Oke. Yang kedua objek 1 dot fungsi kedua ya, atau fungsi punya dia sendiri. Oke. Maka ketika kita execute, nah, jadi dia bisa mengambil inherit dari si fungsi pertama ya, atau dia ngambil dari sifat si parent class-nya. Selanjutnya dia mengambil metode dari kelasnya sendiri. Oke, selanjutnya sama seperti pada contoh sebelumnya untuk objek yang kedua. Ya, jadi objek yang kedua, yang pertama dia memanggil parents-nya sendiri, yaitu fungsi 1 ya di sini. Yang kedua dia akan memanggil
fungsi dia sendiri, yaitu fungsi 3 ya. Fungsi 3 dan kita lihat enter. Oke, sehingga dia bisa menghasilkan fungsi pada parent class dan fungsi pada child 2 atau punya dia sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan kita seperti ini, objek 2 dia ingin mengambil sifat dari si adiknya atau si kakaknya, yaitu child pertama. Jadi kita tulis di sini fungsi 3, objek 2 untuk mengambil fungsi kedua ya, yang ini. Dan hasilnya akan error ya. Karena di child kedua ini seperti yang disebutkan pada atribut error ini, dia tidak mempunyai atribut pada fungsi 2 ya, makanya nggak bisa seperti ini. Oke? Nah, inilah gambaran mengenai hierarchical inheritance. Selanjutnya kita akan membahas mengenai multiple inheritance atau tipe terakhir di dalam inheritance. Oke? Nah, ini adalah yang terakhir dari tipe inheritance pada Python ya, yaitu multiple inheritance. Jadi ini kita memiliki dua parents ya, yaitu misalkan kelas perhitungan 1 dan kelas perhitungan 2. Dan dia menurunkan child ya, satu child. Jadi ini seperti seorang bapak dan seorang ibu yang memiliki seorang anak. Ya. Oke, sekarang mari kita coba implementasinya pada Jupyter Notebook. Yang pertama kita buat parents pertama. Parent 1, kelas dari perhitungan 1, dan memiliki metode penjumlahan. Misalkan ya, penjumlahan self A dan B. Lalu dia akan return A ditambah B. Oke. Yang kedua, parent 2 itu kelas perhitungan 2 memiliki metode def perkalian self A dan B, A, B, return A dikali B. Oke, nah yang terakhir adalah child-nya. Child kelas ya, child dia mengambil sifat yang pertama dari parents pertama ya, sehingga kita masukkan di sini perhitungan pertama. Lalu satu lagi dia mengambil sifat dari parents yang kedua, itu perhitungan 2. Oke. Selanjutnya adalah memiliki metode pembagian self A, B. Return A dibagi B. Oke. Oke, setelah itu kita execute, Alt Enter. Selanjutnya kita akan membuat objek dari child. Jadi misalkan C adalah child. Oke, selanjutnya kita ingin print ya. Tunjukkan space saja biar kelihatan. Print C titik penjumlahan, oke, 20 dan B-nya 30. Yang kedua, kita copy paste saja. C perkalian, oke, perkalian antara 5 dan 4. Terakhir, copy paste C pembagian antara 6 dan 12.
Setelah itu kita execute, Ctrl Enter. Oh, lupa tanda kurung di sini. Oke, dan inilah hasilnya. Jangan 12 saja, jadi tidak kelihatan. 0,5. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, dari objek child tersebut, ya kan, dia ingin menggunakan sifat penjumlahan di sini, ya, sehingga dia memanggil metode tersebut dan melakukan penjumlahan antara angka A dengan B. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, dia mengambil sifat dari parents yang kedua, yaitu perhitungan kedua untuk melakukan metode perkalian, yaitu antara 5 dikali 4. Dan selanjutnya adalah metode dia sendiri, child, melakukan metode pembagian, yaitu A dibagi B. Ya, jadi dia dapat menggunakan metode dari parents kedua, ya, dan kita harus menuliskannya di sini. Oke. Dan yang kedua adalah parents yang pertama, sehingga kita memanggilnya di sini. Oke. Dan berlaku seterusnya. Misalkan kita ada banyak parents, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 0 sampai N, kita tinggal memasukkan kelas parents tersebut di dalam tanda kurung child itu. Oke. Setelah itu kita bisa memanggilnya dari masing-masing metode yang terdapat pada parent class. Nah, sekian untuk bagian inheritance pada pemrograman berorientasi objek di Python. Selanjutnya kita akan membahas mengenai polymorphism.